Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah hari yang bahagia karena kita akan masuk di hari bagaimana kita akan makan bersama-sama dengan perjamuan Tuhan yang hari ini dapat dilaksanakan. Mari saudara, saya mengundang semua, ya sekarang anak-anak juga ada beribadah yang di rumah ya. Tidak ada sekolah minggu tapi ada di rumah. Tuhan tetap memberkati anak-anak, orang tua, pemuda, remaja yang beribadah di rumah. Kita sambut hari ini dengan penuh kemenangan bahwa Tuhan Yesus sudah mati, bangkit, dan naik ke surga. Dan dia terus memberkati kita semua. Selamat beribadah, selamat bersama-sama makan dan minum perjamuan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang kekasih, saya mengucapkan selamat pagi. Selamat beribadah kembali pada hari ini. Dan di tengah-tengah kita ada perjamuan Tuhan. Kita percaya apapun yang sedang terjadi pada saat ini Tuhan sedang bergerak. Tuhan sedang melakukan sesuatu. Bukan berarti Tuhan menyingkirkan COVID. Tetapi Tuhan bergerak dan Tuhan melindungi bagi umat-umat kesayangannya. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita akan memuji Dia. Kita akan mau masuk ke ruang tempat yang maha kudus dengan anak darah domba Allah. Puji nama Tuhan. Mari kita mau angkat sama-sama. Ku masuk ruang maha kudus. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan
sebab namamu kudus. Sebab namamu kudus, kuduslah Tuhan. Kudus Tuhan, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang besar, luar biasa. Oh, dahsyatlah Engkau Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Mulialah namamu. Ku angkat hatiku, ku puji Engkau. Haleluya. Jemaat Tuhan, kita mau angkat hati kita. Kita ada di dalam hadirat Tuhan. Allah mengirimkan tiang awan, Allah mengirimkan tiang api untuk menjagai kita. Kita akan angkat pujian ini sekali lagi, katakan, ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba yang penuh dengan kuasa. Amin. Oh haleluya. Yes, amin, haleluya. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Katakan, ku menyembah, ku sembah, ku menyembahmu. Sebab namamu kudus, namamu kudus, kudus, sebab namamu kudus, kudus, sebab namamu kudus, kudus, Tuhan. Benar Tuhan, Engkau Allah yang kudus, Allah yang hadir di dalam setiap ibadah, Allah yang hadir menjamah setiap hati, Allah yang hadir dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan yang saat ini sedang duduk beribadah untuk memuliakan Engkau. Berkati ibadah pada pagi ini Tuhan, Engkau hadir dan Engkau siap memberkati kami. Kami akan memulaikan ibadah pada pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kekasih, bersama dengan Yesus kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Puji Tuhan, kita akan angkat pujian ini. Bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sulit. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku.
masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, Yesus, Anak Domba Allah, Juru Selamat umat manusia. Yesus, Tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja Setia. Katakan bersama. Yesus lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang suka bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, Anak Domba Allah, Juru Selamat umat manusia. Yesus, Tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja Setia. Yesus, Anak Domba, Yesus, Anak Domba Allah, Juru Selamat umat manusia. Yesus, Tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja Setia. Yesus, Anak Domba Allah, Yesus, Anak Domba Allah, Juru Selamat umat manusia. Yesus, Tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja Setia. Dia Tuhan, amin. Dia Raja, segala raja. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panci keselamatan, Dia Raja Damai, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Nisi, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, bagi keselamatan, Yehova Shalom. Dialah Allah yang menyembuhkan, amin. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panci keselamatan, Dia Raja. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panci keselamatan, Dia Raja Yehova. Amin. Dia yang menyembuhkan saya dan saudara. Dia hadir di sini. Mujizat itu ada, amin. Panci keselamatan, Yehova Shalom, damai, Yehova Shalom, Yehova Shalom, Yehova Shalom, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bersama dengan Dia, oh haleluya, Dia Allah yang luar biasa. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang kekasih. Saat-saat ini kita mau dekat dengan siapa? Ketika banyak orang mengalami ketakutan, banyak orang mengalami kecemasan, banyak orang mengalami kegentaran. Tetapi mari kita mau dekatkan diri kita kepada Tuhan Yesus. Karena Dia menjadi gunung batu kita, Dia menjadi kekuatan kita, Dia menjadi tempat sandaran kita. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Kita mau pujikan pujian ini, amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batu, hanya Dia kota benteng, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Katakan hanya dekat Allah saja. Daripada
Puji Tuhan, saudara yang kekasih, kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita memiliki Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, Bapak yang menyertai, Bapak yang melindungi, Bapak yang menjaga kita. Mari kita akan angkat pujian, Bapakku datang menyembahmu di sini. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Oh, amin. Haleluya. Angkat hatimu, angkat rohmu. Engkau besar Tuhan. Katakan ku percayakan, ada bagiku, tak usah ku takut, sebab kau sertaku, tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Ajaib perkasa perbuatanmu, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, amin. Ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Bapakku datang, kami menyembahmu di sini. Menyembahmu di sini, amin. Dia ada untuk saya dan saudara. Oh, amin, haleluya. Kuasa Tuhan yang hebat. Tidak usah kita takut, tidak usah kita bimbang. Angkat tanganmu dan katakan ku nyanyi.
Perbuatan Tuhan yang dahsyat. Ku nyanyi haleluya. Tuhan yang dahsyat. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Haleluya. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang perkasa, perbuatanmu ajaib Tuhan. Kami agungkan Engkau, Kau yang menyertai, Kau yang melindungi kami, Engkau yang ada bersama kami. Engkau Allah yang besar, ajaib Tuhanku. Haleluya. Kami bangga kepadamu Tuhan. Haleluya. Katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi Amin, amin, amin. Haleluya Yesus. ku nyanyi Oh glory bagi Engkau Yesus. Sungguh Kau ajaib perkasa, ajaib perbuatanmu. perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. benar Tuhan. Engkau hebat, Engkau besar, Engkau ajaib. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah pada hari ini. Berfirmanlah Tuhan. Kami rindu sabda-Mu. Kami rindu firman-Mu untuk menguatkan kami, untuk meneguhkan kami. Urapi hati jemaat-Mu, urapi pikiran jemaat-Mu, urapi kami semua. Kami terima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji syukur kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, di waktu ini kita dapat merenungkan firman Tuhan kembali. Kita bersyukur karena kasih setianya tidak pernah berubah. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan pagi ini bertemakan tentang akar. Saudara-saudara tahu akar ya? Akar adalah satu alat dari makhluk hidup yang disebut tumbuhan. Tanpa akar atau alat akar, maka tidak ada kehidupan bagi tumbuhan tersebut. Karena dari akarlah sebenarnya ada
transportasi makanan kepada seluruh tubuh daripada pohon, ya, dan juga dari akar, maka potensi berbuah itu bisa terjadi. Dan macam-macam akar, ya saudara, ada akar serabut, ada akar tunggang, seperti itu. Nah, firman Tuhan itu berbicara juga tentang akar. Di dalam Amsal 12 ayat 12 berbunyi demikian, orang fasik mengingini jala orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Saudara, kita dapat melihat jala itu memang untuk mendapatkan penghasilan. Raja Sulaiman atau Raja Salomo memberikan kepada kita sebuah perbandingan antara jala dengan akar. Jala memang dapat menghasilkan ikan, tetapi kita dapat melihat jala tidak memiliki sensor, ya saudara. Kalau akar memiliki sensor, mana yang bermutu, ya, mana yang bermutu menjadi makanan atau vitamin bagi tubuh tanaman seperti itu atau pohon. Dan dikatakan bahwa akar orang benar mendatangkan hasil, mendatangkan kesehatan. Seperti itu. Alkitab menulis, akar orang benar mendatangkan hasil. Ternyata untuk hidup kita bisa menghasilkan buah sebagai orang benar, maka kita harus berakar. Akar kita harus kuat. Akar itu berbicara juga di minggu-minggu yang lalu. Bicara tentang bagaimana mencari sumber. Akar bicara tentang bagaimana kesulitan untuk mendapatkan buah. Tetapi akar tidak pernah mengalami, saudara, rasa lelah atau berhenti mencari sumber makanan. Itu luar biasa. Orang percaya yang memiliki rasa haus akan Tuhan, maka dia akan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh apapun kesulitannya. Mengapa kita perlu memiliki akar? Sebab kalau tidak berakar maka kita tidak bisa berbuah. Di dalam Markus 4 ayat 5 dan 6 berbunyi demikian. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Ayat 6, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Saudara, ini adalah orang yang menjadi Kristen, tetapi dia tidak pernah beres di dalam hidupnya. Orang mempercayai firman Tuhan sesaat, tetapi ketika persoalan-persoalan hidup itu muncul, maka kita dapat melihat akar percayanya tidak dalam, saudara. Mengakibatkan apa yang terjadi? Dia menjadi mati rohani. Dan kalau mati rohani atau pingsan rohani, maka dia tidak akan bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Di dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 30. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Seorang yang mengalami persoalan hidup tetapi dia memiliki rasa haus akan Tuhan, pengalaman pahit misalnya, tetapi pengharapannya itu betul-betul kepada Tuhan, yang terjadi dia akan bertumbuh. Di situasi apapun, di situasi sulit apapun, saudara. Karena apa? Akar kembali lagi bicara tentang kepercayaan dan rasa haus akan Tuhan. Ketika pohon itu, saudara, mendapatkan sumber air atau sumber makanan, saudara, yang terjadi, maka tubuhnya atau tubuh pohon itu akan bertumbuh dengan baik dan bahkan
akan berbuah, buahnya lebat. Kita masih bisa melihat pokok anggur yang benar ya di dalam Yohanes pasal 15. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaannya, apa artinya memiliki akar bagi kita? Memiliki akar bagi kita di samping kepercayaan, juga kita seharusnya memiliki komitmen yang kuat. Seorang yang memiliki komitmen yang kuat, saudara, di berbagai macam giat kita, di sekolah, di pekerjaan, di rumah tangga, atau di dalam pergumulan kita atau pertemanan kita di lingkungan sosial, saudara, ketika kita memiliki komitmen, maka semuanya akan dapat diatasi dengan baik. Karena ketika kita memiliki komitmen, apapun halangannya, kita tetap maju. Seperti itu. Demikian juga di dalam membangun kehidupan kita di dalam Tuhan. Ketika kita memiliki komitmen yang kuat di dalam Tuhan, maka kita akan terus maju. Ya, puji Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Orang-orang yang berbuah lebat, pastilah orang-orang yang punya akar komitmen sangat dalam dan kuat di dalam hidupnya. Mari kita melihat Paulus. Semua orang pasti setuju jika Paulus adalah salah satu contoh nyata bagi seorang yang hidupnya berbuah lebat bagi Tuhan. Kenapa Paulus bisa begitu sukses dan berhasil menghasilkan buah yang begitu nyata? Karena Rasul Paulus adalah salah satu orang yang berakar kuat akan komitmen dan dedikasinya kepada Tuhan. Mari kita melihat Paulus. Paulus adalah seorang rasul. Ya, dia meninggalkan segala macam hidup lamanya dan berkomitmen ikut Tuhan. Ketika dia berkomitmen ikut Tuhan, apapun yang dia alami, penderitaan apapun, saudara-saudara, itu tidak menjadi sebuah halangan. Firman Tuhan berkata bahwa ketika kita mengalami penderitaan dengan tekun, saudara-saudara, dengan sabar, maka kita menjadi orang yang tahan uji. Orang yang tahan uji pasti memiliki pengharapan yang besar kepada Tuhan. Ya, pengharapan itu bukan pengharapan biasa-biasa. Tapi pengharapan itu juga disupport oleh Roh Kudus. Paulus mengalami itu, saudara-saudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Kisah Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Kita dapat melihat saudara-saudara. Komitmen Paulus kepada Tuhan itu begitu kuat. Apapun resikonya, dia tetap maju. Dan dia tidak pernah melihat ke belakang. Ingat ada satu peristiwa, seorang yang melihat ke belakang justru dia menjadi tiang garam, yaitu istri Lut. Segala sesuatu yang bersifat masa lalu itu menjadi penghalang kita untuk memiliki komitmen. Harusnya ketika kita memiliki Yesus Kristus dalam hidup kita, apapun situasinya, saudara-saudara, selayaknya sekali ikut Tuhan Yesus, tetap ikut Tuhan Yesus. Karena dengan demikian, maka kita akan bertumbuh secara rohani. Bertumbuh keimanan kita. Kita menjadi orang yang sukses di dalam Tuhan. Akar komitmen yang kuat membuat kita tidak terhentikan, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu mari kita memperdalam akar komitmen kita. Akar rasa haus kita akan Tuhan. Ya, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Melakukan segala sesuatu di dalam hidup kita seperti kita melakukannya kepada Tuhan. Karena kita hidup itu adalah anugerah Tuhan. Di masa-masa pandemi seperti ini, kita seringkali diperhadapkan dengan banyak-banyak persoalan dan pencobaan, saudara-saudara. Tapi ingat,
Kalau kita memiliki komitmen, memiliki rasa haus akan Tuhan, dan terus itu menjadi dalam, maka kita akan mendapatkan sumber kehidupan, sumber mata air. Kita tidak akan pernah merasa kekeringan di situasi apapun. Saudara-saudara, orang yang takut akan Tuhan, dia seperti pohon yang tumbuh di tepian air. Dia akan bertumbuh terus. Dan dia akan berbuah pada musimnya. Demikian juga kita yang memiliki akar komitmen kepada Tuhan. Apa yang akan terjadi? Kita terus akan bertumbuh. Oleh sebab itu, saudara-saudara, jangan pernah berhenti untuk memperpanjang akar komitmen kita, akar rasa haus kita akan Tuhan, akan akar kepercayaan kita akan Tuhan. Bahkan dengan demikian, hidup kita, hidup kekristenan kita akan dapat dilihat oleh banyak orang. Kenapa? Karena kita akan berbuah, ya puji Tuhan. Kehidupan kita akan mengalami damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah penderitaan. Nama Tuhan dipermuliakan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kita berjanji di dalam hidup kita. Kita minta Tuhan, berikanlah kemampuan kepada saya untuk terus berkomitmen kepada Engkau. Saya mau. Maka Roh Kudus, Sang Penolong, itu akan memberikan kemampuan kepada kita. Di masa-masa sulit, justru mujizat Tuhan terjadi. Karena kita mengandalkan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Yang kedua, komitmen untuk tertanam di dalam rumah Tuhan. Saudara-saudara, di dalam Mazmur 92 ayat 13-15. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan bertumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Saudara-saudara, benih hanya akan mulai bertunas jika ditanam. Jadi orang benar yang bertunas bicara tentang anak-anak Tuhan yang mau ditanam dan tertanam di rumah Tuhan. Kuncinya adalah tertanam di rumah Tuhan. Artinya tertanam di rumah Tuhan atau berakar di rumah Tuhan adalah berkomitmen untuk tertanam dan bertumbuh di dalam gereja lokal, bahkan mendedikasikan diri, bukan sekedar jadi jemaat, tetapi mendedikasikan diri untuk melayani Tuhan bersama-sama di gereja lokal. Puji Tuhan. Apakah saudara-saudara ketika kita tertanam di gereja lokal tidak ada anginnya? Atau tidak ada percobaannya? Ada. Karena Tuhan mengizinkan itu supaya kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, selayaknya kita menerima asupan, nutrisi, atau makanan rohani setiap waktu. Jangan pernah mengendurkan diri kita. Ya, semakin dalam akar kita, maka kita mencari nutrisi. Ya, firman Tuhan. Doa. Mari saudara-saudara, kita perbanyak merenungkan firman Tuhan, berdoa. Ya, saudara-saudara, mencari hadirat Tuhan. Terima firman Tuhan. Terima pewahyuan dari Tuhan. Terima tuntunan, terima pengertian, terima hikmat. Terima pengajaran yang sehat. Sehingga hidup kita itu akan bertumbuh di dalam Tuhan. Hidup kita tidak menjadi kerdil, tidak menjadi bonsai. Saudara-saudara, maka bagaimana caranya kita tertanam di bait Tuhan? Tertanamlah sedini mungkin.
Mulai sekarang Bapak Ibu Saudara, walaupun ada pandemi, kita harus memiliki komitmen. Saya mau tertanam di gereja lokal. Yang kedua, mari kita mau, saudara, setia tertanam. Setia tertanam di gereja lokal. Apapun anginnya, kita tidak akan berpindah-pindah. Kita akan tertanam. Karena dengan demikian maka kita akan terpelihara. Kalau kita berbicara tentang berakar, maka akar hanya akan tertanam di satu tempat. Akar tidak didesain untuk berpindah-pindah. Kalau kita berakar, baru akar kecil atau akarnya belum kuat, sudah dipindah ke tempat yang lain, dipindah lagi ke tempat yang lain, dipindah lagi ke tempat yang lain. Maka kita tidak akan bertumbuh secara dewasa. Karena kita selalu menghindari ujian. Ya saudara, ada berapa banyak orang yang memiliki sifat menjauhi konflik. Tidak mau menyelesaikan konflik, tetapi menjauhi konflik. Orang yang menjauhi konflik, maka dia akan tetap berkonflik. Tetapi kalau orang menyelesaikan konflik, maka dia akan bertumbuh dengan sehat. Karena apa? Menyelesaikan persoalan itu dengan tuntas. Demikian juga saudara, ketika kita tertanam, walaupun anginnya besar, maka akarnya akan lebih tertanam. Kalau kita menghadapi persoalan, bukan berpindah. Tetapi ketika kita menghadapi persoalan, justru kita lebih tertanam. Di dalam rumah Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan. Menerima pewahyuan Tuhan. Mengampuni, melepaskan pengampunan. Saudara, mau menjadi satu bagian di dalam tubuh Kristus bersama-sama. Kalau kita tidak pernah membenahi ini, maka kita tidak akan bertumbuh menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Pertanyaannya, apa yang menjadi akar di dalam hidup kita? Kalau akar kita salah, tidak heran hidup kita tidak berbuah. Ya, kita lebih banyak sayang diri. Waduh, kenapa ya saya ini begini, saya itu begitu. Itu sudah lama, itu lagu lama. Kalau kita betul-betul lahir di dalam Tuhan, menjadi ciptaan yang baru, rasa haus akan Tuhan, memiliki komitmen yang benar di dalam Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara, kita akan bertumbuh. Aku melupakan segala yang ada di belakangku, Rasul Paulus berkata, dan berlari-lari untuk mencapai apa yang di depanku, yaitu mahkota kehidupan. Mari kita meninggalkan masa lalu kita. Kita berlari dan berlari untuk memuliakan Tuhan. Berkomitmen, tertanam di gereja lokal. Tertanam di dalam bait Allah. Dan kemudian terus membangun rasa haus dan lapar akan Tuhan. Terus membangun nilai-nilai kepercayaan kepada Tuhan. Sampai betul-betul kita mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Kita mengalami mujizat Tuhan di dalam hidup kita. Kita mengalami iman yang sehat. Dan terus hanya nama Tuhan dipermuliakan. Amsal 12 ayat 12. Orang fasik mengingini jala orang jahat. Tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Akar orang benar, saudara, yang benar adalah Tuhan sendiri. Amin. Tuhan sendiri. Kenapa? Dialah sumber kehidupan kita. Wahyu 22 ayat 16. Berbunyi demikian. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Aku adalah Tunas. Kalau dia Tunas, maka dia menjadi pokok bagi kita. Di dalam Yohanes 15 ayat 5. Aku adalah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Kunci hidup yang berakar kuat di dalam Tuhan, sehingga bisa berbuah banyak adalah tinggal di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan
yang permanen dan nyata. Jangan jadikan Tuhan tambal sulam, tambal butuh. Kalau perlu saja baru mencari Tuhan. Tetapi ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan setiap waktu, maka otomatis kita memiliki dedikasi untuk dipakai oleh Tuhan. Tidak tahu ditempatkan di mana oleh Tuhan, tetapi kita adalah bagian dari bangunan rohani. Di mana kita adalah batu-batu yang tersusun menjadi kesatuan sebagai tubuh Kristus. Dan saudara-saudara, di dalam persekutuan itulah berkat-berkat Allah dilimpahkan dalam hidup kita. Jika kita dipakai Tuhan, maka otomatis hidup kita akan berbuah lebat. Terimalah firman Tuhan pagi ini, saudara-saudara, dengan terbuka. Saudara dan saya adalah akar. Amin. Dan Yesus Kristus adalah sumber hidup itu. Ketika kita ada di dalam akar yang berjumpa dengan sumber hidup itu, maka kita akan berbuah. Buahnya apa saudara-saudara? Mengalami sukacita, damai sejahtera Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami apa yang kita tidak pernah rasakan di dalam hidup. Maka itulah yang Tuhan akan berikan di dalam hidup kita. Ya, walaupun lingkungan kita sama sekali tidak menjanjikan. Tapi Yesus Kristus dulu, sekarang, dan selama-lamanya tetap sama. Dialah yang menjanjikan, dialah yang memenuhi, dialah yang memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama, kita masuk dalam sakramen kudus. Tuhan yaitu perjamuan kudus. Salibnya. Haleluya. Salibnya teramat mulia, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Salibnya teramat mulia, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Bapa kami di surga, kami telah mendengarkan firman-Mu bahwa kami harus berakar di dalam Engkau. Berakar di dalam kepercayaan yang penuh akan Engkau. Berakar di dalam komitmen akan Engkau. Berakar di dalam rasa haus akan Engkau. Dan kami harusnya berkomitmen di dalam Engkau untuk terus mengiring Tuhan. Karena Engkau adalah sumber hidup kami. Dan Engkau adalah sumber kelepasan kami dari segala macam bentuk dosa. Engkau telah menghapuskannya. Dan kami harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk menjalani sakramen kudus Tuhan, yaitu perjamuan kudus. Layakkanlah kami, berikanlah kami Tuhan Yesus kesempatan ini untuk mengingat akan Engkau. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan.
Mari Bapak Ibu Saudara kita mengambil roti di tangan kanan kita. Kita tahu bahwa ini adalah tubuh Tuhan. Di dalam tubuh Tuhan, ini sebagai simbol roti, tetapi di dalam simbol ini mencerminkan, saudara-saudara, penebusan Tuhan. Melalui penebusan Kristus, oleh tubuh Kristus, maka kita disembuhkan. Segala macam bentuk sakit penyakit dihalaukan. Kita menjadi orang-orang yang sehat di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita dan kita mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita makan bersama-sama dengan iman. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, kita disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita makan bersama-sama. Haleluya. Kita mengangkat cawan di tangan kanan kita dan mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, kita tahu setiap tetes darah Tuhan itu menguduskan kita. Dan kita memperingatinya pada saat sore hari ini. Oleh anugerah Tuhan, Tuhan telah berkorban bagi kita, supaya kita yang berdosa, saudara-saudara, dikuduskan. Dan kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Bersyukurlah kepada kita. Keselamatan bagi kita, ya dan amin adanya. Puji Tuhan, mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Bapa, terima kasih. Kalau kami hari ini telah menyelesaikan perjamuan kudus Tuhan dengan satu iman dan komitmen. Kami mau terus berakar di dalam Engkau. Kami mau terus membangun rasa haus dan lapar akan Engkau. Kami mau melakukan segala sesuatu di dalam hidup kami. Berdasarkan iman percaya kepada Tuhan. Karena Engkau tidak pernah gagal. Dan kami tahu, kami pun juga ada di dalam perlindungan Tuhan. Oleh sebab itu, Engkau memberkati sidang jemaat-Mu. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang menghadapi banyak persoalan hidup, Engkau adalah sumber jalan keluar. Ajarkan kami terus berakar di dalam Engkau. Ajarkan kami terus membangun rasa haus dan lapar akan Tuhan. Ajarkan kami terus berkomitmen kepada Tuhan di setiap bidang kehidupan kami. Karena Engkaulah sumber hidup itu. Terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mengakhiri ibadah kita, saudara-saudara, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan dan menerima berkat. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya
Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Amin, haleluya. Dan kiranya Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan mendengar doaku. Bapak Ibu Saudara, mari kita menengadahkan tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia Ilahi, mujizat surgawi, terlimpahkan atas kita semua sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Maranatha. Bapa, terima kasih. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.